Saya yakin bahwa Tuhan sudah terlalu baik dan sangat baik buat kita. Setelah kita mengalami kebaikan Tuhan, Tuhan mau agar kita mempersembahkan diri kita sebagai korban persembahan yang khusus untuk Allah. Allah yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Tuhan yang suka berkorban. Dia Tuhan yang generous, Tuhan yang murah hati, dan Dia mau agar saudara dan saya juga mempersembahkan korban yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Tahukah Anda bahwa iblis sangat tidak suka saat kita membawa korban yang terbaik kepada Tuhan? Iblis akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk menghalangi, untuk menghentikan korban terbaik kita kepada Tuhan. Jika saudara perhatikan di Alkitab kita, baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita bisa menemukan ada benang merah. Ada sebuah benang merah bagaimana cara iblis menghalangi korban terbaik kita di atas mezbah Tuhan. Aku mau beri yang terbaik karena Yesus sudah beri yang terbaik. Yang mau lambaikan tangan saudara, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Pak Pendeta Lukas di Amerika, saya dengar gereja Pak Lukas paling besar. Tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Di kota apa Pak? Philadelphia. Ya, Pak Lukas ini anaknya Bapak Pendeta Henok Kusuma, almarhum di Jombang, ya. Dan kakaknya Pak Lukas Pendeta Samuel Kusuma, gerejanya paling besar di Balikpapan. Memang keluarga hamba Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan. Kalau tidak salah masih ada family sama Ibu Munlian, betul ya Pak ya? Bukan ya? Oh kenal papanya juga ya. Oke, Pak Lukas silakan hari ini bawa kabar dari Amerika. Amin. Jangan Pak, hari ini bawa kabar dari sorga. Amin. Kalau dari Amerika sama, Amerikanya resesi ya Pak ya. Betul Pak? Iya. Bener Pak, katanya resesi ya. Amerika juga resesi. Sorga gak pernah resesi. Amin. Saudara. Sorga gak ada krisis. Silakan Pak Lukas, Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus baik, katakan amin. Saya percaya hari ini setiap saudara akan dilawat Tuhan, dan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan siap kita mengalami Yesus secara ajaib. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan buat Pastor Samuel yang memberi kepercayaan untuk saya hari ini berbagi firman Tuhan. Dan saudara sekalian, saya yakin bahwa Tuhan sudah terlalu baik dan sangat baik buat kita. Belum semuanya, Yesus sudah teramat baik, sangat baik buat setiap kita. Dalam perjamuan kudus kita mengingat korban Kristus buat saudara dan saya. Nah, setelah kita melihat, menerima, mengalami kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan? Roma 12 ayat yang pertama. Kita akan baca dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Saya katakan, saya bacakan. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan hidupmu sebagai suatu kurban yang hidup, yang kudus, yang khusus untuk Allah, dan yang menyenangkan hatinya. Ibadahmu kepada Allah seharusnya demikian. Setelah kita mengalami kebaikan Tuhan, Tuhan mau agar kita mempersembahkan diri kita sebagai korban persembahan yang khusus untuk Allah. Korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tahukah Anda saudara sekalian, bahwa setiap kali berbicara korban, itu adalah hati Tuhan sendiri. Karena iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Iblis tidak suka memberi. Namun Allah yang kita sembah dalam nama Yesus,
adalah Tuhan yang suka berkorban. Dia Tuhan yang generous, Tuhan yang murah hati, dan Dia mau agar saudara dan saya juga mempersembahkan korban yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Korban hidup kita, korban waktu kita, korban tenaga kita, harta kita, talenta kita, suara kita, dan apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, tema khotbah saya sore ini adalah korban terbaikku. Ucapkan bersama saya 2, 3, korban terbaikku. Tahukah Anda bahwa iblis sangat tidak suka saat kita membawa korban yang terbaik kepada Tuhan? Iblis akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk menghalangi, untuk menghentikan korban terbaik kita kepada Tuhan. Minimal iblis akan menipu orang percaya agar mereka berkorban, namun korban asal-asalan. Mereka berkorban namun hanya sesuka saja. Nah, saudara sekalian, kita akan belajar hari ini. Jika saudara perhatikan di Alkitab kita, baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita bisa menemukan ada benang merah. Ada sebuah benang merah bagaimana cara iblis menghalangi korban terbaik kita di atas mezbah Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar ada 4 penghalang korban terbaik kepada Tuhan. Sebelum kita belajar 4 poin ini, siapa yang mau berkata, aku mau beri yang terbaik, karena Yesus sudah beri yang terbaik. Yang mau lambaikan tangan saudara, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Penghalang korban terbaik yang pertama saya sebut adalah spirit Kain. Ucapkan bersama saya spirit Kain. 2, 3. Lihat Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai ayat 5. Alkitab mencatat setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kain mempersembahkan sebagian. Dalam sebuah terjemahan bahasa Inggris yang lain, hanya asal-asalan korban kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan Kain. Ayat yang keempat, Habel adiknya juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Dalam sebuah terjemahan NCV version, Abel brought the best part. Abel memberikan yang bagian yang terbaik daripada korban, yaitu saudaraku anak sulung, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5, perhatikan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, tidak diterima Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kekasih Tuhan, roh Kain, spirit Kain adalah penghambat pertama yang bekerja sejak dari kitab Kejadian sampai hari ini. Saudara ingat dalam perjanjian baru dalam kitab Yudas pasal pertama, sudah diberitahu bahwa celakalah mereka yang mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Lihat, berarti roh Kain itu tidak hanya ada di perjanjian lama, namun ada sampai hari ini. Nah, saudaraku, Kain marah, Kain iri saat korban persembahannya yang asal-asalan tidak diterima Tuhan. Sebaliknya korban persembahan Habel adiknya yang terbaik diterima oleh Tuhan. Waktu itu saudara sekalian, bagaimana cara Kain dan Habel tahu mana korban yang diterima Tuhan dan mana yang tidak diterima Tuhan? Waktu itu mereka mempersembahkan di atas mezbah. Mereka tidak memberikan api, namun mereka berdoa, dan mereka akan tahu mana korban yang kena api dari surga, yang menerima api dari surga, itulah yang diterima Tuhan. Dan rupanya saat Kain melihat di atas mezbahnya tidak ada api turun dari surga,
Sementara di atas mezbah Habel adiknya, api turun dari sorga. Maka Kain jadi marah, dia iri, dan apa yang selanjutnya terjadi? Lihat Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Cain attack his brother Abel and kill him. Tiba-tiba Kain menyerang adiknya Habel dan membunuh dia. Saudara sekalian, iblis memakai Kain untuk menghentikan korban terbaik Habel dengan memukul dan membunuh Habel. Saudara, mari kita waspada sebagai gereja Tuhan. Spirit Kain ini sedang merajalela di akhir zaman juga. Hari ini sedang muncul banyak pengajaran-pengajaran yang sesat, hasutan-hasutan, sebuah propaganda-propaganda yang sedang menghalangi orang percaya untuk mempersembahkan korban terbaik mereka kepada Tuhan. Bahkan spirit Kain itu akhirnya mencoba berusaha memukul dan membunuh iman dan karakter para hamba-hamba Tuhan yang berani menyampaikan tentang korban bagi Tuhan. Bahkan juga orang-orang Kristen. Lihat bagi hari-hari ini di sosial media, ketika ada hamba Tuhan menyampaikan berikan yang terbaik bagi Tuhan, lalu justru dihujat, dipukul dengan kata-kata yang sadis, dibully di sosial media. Ketika ada hamba Tuhan yang mulai mengajarkan, oh kita tidak perlu lagi mempersembahkan persepuluhan ke rumah Tuhan, justru yang malah dipuji, justru yang di-like banyak. Dan Anda mengerti saudaraku, ini sesuatu spirit Kain yang harus kita waspadai. Tahukah Anda, tidak dapat disangkal, memang ada gereja-gereja yang mengajarkan perpuluhan yang akhirnya jatuh kepada skandal. Namun pertanyaan saya, apakah berarti ada gereja yang menentang perpuluhan berarti mereka tidak pernah jatuh dalam skandal soal keuangan? Saya bisa tunjukkan banyak daftar gereja-gereja yang tidak mengajarkan perpuluhan, namun juga ada skandal keuangan. Jadi bukan soal pengajarannya dulu yang membuat orang jatuh dalam skandal, namun tergantung siapa manusianya dan bagaimana hamba Tuhan dan gereja itu mengelola keuangan Tuhan dengan baik. Saudara sekalian, saya percaya Tuhan mengasihi GSJS ini dan Tuhan mau agar saudara tetap persembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Katakan amin. Nah, saudaraku, perpuluhan hari-hari ini menjadi sebuah topik perdebatan. Dan lihat bagaimana akhirnya begitu banyak orang yang akhirnya mencoba menghentikan korban yang terbaik bagi Tuhan. Saya beberapa saat yang lalu tergerak karena saya sedih melihat ada banyak beberapa kelompok-kelompok anti perpuluhan yang mengajarkan, bahkan di belakang tembok ratapan, saudaraku, mereka itu berkata bahwa begini. Nah, saudaraku, lalu saya kemudian merenungkan, berdoa. Bahkan ada seorang yang saya kenal, saya tanya, saya belajar. Ternyata Anda harus ngerti, kita memberi perpuluhan di perjanjian baru bukan karena takut terkutuk, bukan karena kita menjadi orang yang takut tidak diberkati, namun kita memberi perpuluhan karena kita cinta kepada Tuhan. Siapa cinta kepada Tuhan? Lambaikan tangan saudara, katakan bersama saya cinta Tuhan. Nah, orang yang cinta Tuhan, dia akan membawa yang terbaik. Boro-boro cuma 10%, 100% pun dia akan persembahkan. Tapi bagaimana kita bisa memberi 100%? Kalau ujian tes awal saja 10%, orang mencari alasan. Lihat bagaimana ternyata perpuluhan bukanlah hukum Taurat, karena Taurat baru diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Namun jauh sebelum Musa lahir, Abraham sudah membawa persepuluhan kepada yaitu imam besar Melkisedek. Lihat bagaimana juga saudaraku akhirnya cucu Abraham yaitu Yakub
Dia juga mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan. Walaupun tidak tercatat di Alkitab berapa kali Abraham, berapa kali Yakub mempersembahkan perpuluhan, tapi Anda mengerti, Abraham memberi bukan karena takut terkutuk. Abraham memberi sebagai bukti cintanya kepada Tuhan. Diberkati atau belum, kita tetap beri yang terbaik, karena Tuhan Yesus teramat baik. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, bahkan Tuhan Yesus di perjanjian baru menegaskan, lihat Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Lihat kalimat terakhir, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Yang satu harus dilakukan. Apa itu? Persepuluhan. NLT version dengan jelas berkata, you should tithe. Kamu harus membawa perpuluhan. Yang berkata Yesus. Ulangi lagi yuk. Yang satu, ucapkan 2, 3. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Apa itu? Jangan abaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Lalu orang mencoba cari excuse. Ini kan ayat gak ditujukan kepada murid Yesus. Ini kan ayat ditujukan kepada ahli-ahli Taurat yang munafik. Saudara sekalian, lalu kalau seandainya orang berkata, karena ini bukan ditujukan pada orang murid-murid Yesus, sudah, berarti itu gak berlaku buat kita. Enak saja ngeles dengan teori demikian. Saya kasih contoh. Paulus menulis surat Filipi yang ditujukan kepada jemaat di kota Filipi. Tetapi apa kemudian karena kita tinggal di kota Surabaya, tidak di kota Filipi, maka berkitab Filipi bukan untuk kita? Saudara sekalian, lihat bahwa memang Matius 23 ayat 23 ini Yesus sedang bicara tentang kemunafikan ahli-ahli Taurat. Memang ini ayat ditujukan pada ahli-ahli Taurat, namun dengar baik-baik, kebenaran yang Yesus sampaikan di dalamnya berlaku untuk semua kita secara umum. Yang percaya katakan amin. Saudara, apa berarti karena ini untuk ahli Taurat lalu kita tidak perlu berlaku adil? Apa berarti kita boleh munafik? Apa berarti kita tidak perlu punya belas kasihan? Karena kita kan bukan ahli Taurat. Jelas Anda tahu, kita tidak bisa ambil ayat tertentu yang cocok, buang yang lain, tendang yang lain, dan cari alasan. Tapi Anda harus mengerti bahwa memang ini ayat ditujukan pada ahli Taurat, tapi kebenaran yang Yesus sampaikan adalah untuk semua kita. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi ternyata ada lagi yang berkata, tapi itu kan jintan, selasi, adas manis, kan semua hasil pertanian. Saudara, saya belajar dan saya ngobrol dengan banyak orang-orang Yahudi. Mereka itu, kalau mereka memberi persepuluhan, tergantung dari profesinya. Kalau petani, jelas hasil pertanian. Atau kalau mereka sudah jual, mereka juga bawa uang. Kalau mereka seorang karyawan, kalau seorang pedagang, seorang pengacara, seorang dokter, jelas saudaraku, mereka akan bawa persepuluhan mereka dalam bentuk uang. Nah, bahkan Yesus menegaskan lagi tentang uang. Apakah kita harus membawa yang terbaik bagi Tuhan? Lihat satu pasal sebelumnya, Matius 22 ayat 21. Ketika Yesus mau dijebak, apakah kita perlu beri bayar pajak? Lihat apa yang Yesus tanya. Yesus tanya, coba aku minta uang, gambar siapa? Ayo baca sama-sama Matius 22 ayat 21. 2, 3. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka apa? Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Saya mau tanya, apa yang wajib kita berikan pada pemerintah? Apa? Pajak.
Lihat kalimat berikutnya, baca 2, 3. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara sekalian, jadi jelas Yesus menegaskan soal perpuluhan. Dan saudara sekalian, ini bukan karena kita takut, terpaksa, terkutuk, no. Namun karena kita justru cinta sama Tuhan, kita ingin membalas kebaikan Tuhan. Dan percayalah, jangankan cuma 10%, 100% pun semuanya adalah dari Tuhan, untuk Tuhan, dan kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan Rasul Paulus, dia menjelaskan dalam Ibrani 7 ayat yang ke-8 di perjanjian baru. Mari kita baca sama-sama Ibrani 7 ayat yang ke-8. 2, 3. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana, di mana? Di sorga, ia Tuhan yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Saudara sekalian, ketika kita membawa persepuluhan ke gereja lokal di mana kita digembalakan, yang menerima, yang menghitung adalah manusia fana, para hamba-hamba Tuhan, gereja, para gembala yang mengatur, mengelola. Namun Anda harus percaya sesuai dengan ayat ini, di saat yang sama, di sana, di sorga, Tuhan menerima persembahan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lalu ada yang berbilang begini, tapi perpuluhan kan Taurat. Anda harus tahu tadi, sebelum Taurat diberikan, Abraham, Yakub sudah memberi persepuluhan. Nah, kalau Taurat itu berarti sudah tidak ditiadakan. Saudara sekalian, lihat, ternyata kalau Anda belajar hukum Taurat itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah hukum ritual, tata cara ibadah. Yang kedua adalah hukum moral, termasuk 10 perintah Allah, dan juga dalam soal pengaturan keuangan termasuk persepuluhan. Lalu Taurat juga terdiri daripada hukum sipil, tentang bagaimana cara membayar hutang kalau sampai ada yang mencuri dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, ternyata hukum ritual ketika dulu di perjanjian lama orang menyembelih domba, kambing, imam. Sekarang di hukum ritual kita tidak perlu mempersembahkan kambing domba disembelih lagi. Namun di depan kita sudah terima tubuh dan darah Kristus, anak domba Allah yang sudah tersembelih. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lalu orang kalau berkata begini, Taurat sudah nggak berlaku lagi. Apakah berarti kalau Taurat berkata hormatilah ayah dan ibumu, lalu setelah orang berkata Taurat nggak berlaku lagi, maka kita boleh kurang ajar kepada orang tua? Taurat berkata, 10 perintah Allah berkata jangan mencuri. Apa berarti setelah kita di perjanjian baru, karena Taurat udah nggak berlaku, kita bebas mencuri? Jangan membunuh, jangan berzina. Nah, itu adalah hukum moral di mana kita tetap harus melakukan, namun bukan kekuatan gagah kita, namun karena anugerah keselamatan di dalam Yesus. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan haleluya. Saudara sekalian, sejak saya bertobat tahun 87, ayah saya mulai berkata, Lukas, kamu harus setia memberi persepuluhan. Saya masih ingat, saya masih sekolah dan dalam keadaan dari uang jajan saya sisihkan 10%. Saya belajar setia sampai hari ini. Dan saya melihat Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Kita memberi bukan karena mau menyogok Tuhan supaya saya diberkati limpah. No, itu kasino. Namun kita memberi karena cinta. Soal berkat selanjutnya urusan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan kita generous. Dia tidak pernah ingkar janji. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lalu muncul ajaran, oh oke, kamu beri perpuluhan, tapi jangan ke gereja lokal. Gereja lokalmu sudah besar, sudah kaya raya, nggak akan ada artinya uangmu. Kasih saja ke hamba-hamba Tuhan daerah, kasih saja ke gereja-gereja lain yang membutuhkan, bagi-bagi. Ingat saudaraku, ternyata persembahan itu ada persembahan khusus dan ada persembahan yang lain-lain.
Persepuluhan Anda wajib berikan kepada gereja lokal di mana Anda digembalakan. Baik Anda yang onsite maupun yang online. Kalau memang Anda digembalakan di GJSJS, jangan bagi-bagi perpuluhan Anda, tapi dengan cinta kembalikan ke gereja lokal ini. Yang pengerti katakan amin. Sebagai hamba Tuhan saya pun fair. Saya bilang pada jemaat kami di Amerika, selama kalian kami gembalakan, bawa perpuluhanmu ke gereja lokal. Kami open management, kami kelola semua, kami bisa bertanggung jawabkan. Bahkan kami setahun sekali meng-hire tim editor, akuntan terbaik sekuler yang mengaudit semua keuangan gereja. Saudaraku, tapi saya bilang sama jemaat, kalau ada kalian yang sudah pulang balik ke Indonesia dan kalian bergereja di gereja lain, jangan bawa lagi perpuluhan Anda ke gereja yang di Amerika. Saudara, saya mau terus konsisten dalam pengajaran firman yang benar. Dan kita tahu saudara, kita perlu juga memberi pada teman-teman yang di desa, orang-orang miskin. Namun jangan ambil dari persepuluhan. 90% yang ada di tangan kita, itu yang kita bisa tabur kepada yang lain. Prinsip uang itu seperti buah mangga, kulitnya jangan Anda makan. Kulit mangga Anda makan, maaf, mencret. Kulit mangga dipotong tapi tidak boleh dimakan. Itu gambaran persepuluhan. Isi mangga Anda potong, makan sebagian. Anda boleh nikmati berkat Tuhan, namun jangan sekaligus dimakan habis. Sebagian dimakan, sebagian disimpan masuk kulkas. Ada yang kita nikmati, ada yang kita tabung. Tapi bijinya jangan dimakan. Kalau Anda makan biji mangga, innalillahi, saudaraku. Bijinya ditanam, ditabur lagi supaya Anda menuai pohon mangga. Hal yang sama dalam keuangan. Ada persepuluhan yang kita balikan ke rumah Tuhan. Ada berkat yang kita bisa nikmati. Ada juga yang kita harus tabung. Tapi juga ada yang harus Anda tabur. Orang yang menabur, dia akan menuai dengan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Pastor Samuel, Pastor Michael, bahkan juga Pastor Andrew ngalami semua favor Tuhan sampai hari ini. GSJS berkembang dan jadi berkat. Saya percaya tidak lepas dari taburan Pastor Elia sebelumnya. Mereka menabur, dan tidak heran anak cucu orang benar diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, saya dibawa Tuhan tahun 2000 untuk merantau, melayani di Amerika. Awalnya ada yang tanya sama saya, Pastor Lukas, gimana ceritanya ke Amerika? Apa memang tiba-tiba dapat nubuatan, hai hambaku pergilah ke Amerika? Enggak. Apakah kamu mendapat penglihatan bendera Amerika? Enggak juga. Apakah kamu tiba-tiba mendapat sebuah utusan harus pergi ke Amerika? Enggak juga. Yang saya lakukan adalah saya persembahkan hidup saya yang terbaik bagi Tuhan. Ketika tahun 97 Tuhan panggil saya tinggalkan pekerjaan sekuler saya yang bagus. Saya serahkan hidup saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya diutus ke Makassar menggembalakan gereja yang ada di sana. Tahun 97 sampai 2000 saya masih bujangan. Dan dalam keadaan begitu saudaraku, ketika kami beli gedung restoran untuk gereja, kami tabur dan Tuhan berkata seluruh tabunganmu, bahkan semua perhiasanmu dan mobilmu persembahkan kepada Tuhan. Kami menabur dengan linangan air mata. Sehingga kemurahan Tuhan, gedung itu bisa terbeli tanpa hutang, bahkan masih surplus di Makassar. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Saya serahkan hidup saya di atas mezbah. Namun saya bilang, Tuhan, gimana pun juga saya perlu seorang istri, penolong. Dan tahun 1999 saya sempat pacaran dengan seorang guru sekolah minggu kami. Saudaraku, lalu dia pindah ke Toronto, Kanada, untuk saudaraku lanjutkan sekolah. Dan ada maminya dan keluarganya di Toronto, Kanada. Jadi tahun 2000 awal saya bilang pada jemaat, saya minta cuti 2 bulan. Saya mau ketemu dengan pacar di Toronto, Kanada. Jemaat senangnya luar biasa. Pastor Lukas, ini perhiasan kalung emas kami persembahkan, nanti langsung kalungi, langsung tinjing, segera menikah. Saya bilang yes.
Saudara, teman-teman berkata, sebelum ke Kanada, ke Amerika dulu pelayanan. Singkatnya, selesai pelayanan di Amerika, saya terbang ke turun untuk Kanada. Sampai di sana ternyata orang tuanya tidak setuju anaknya dapat suami seorang pendeta. Kenapa? Karena dia berkata, pendeta nanti mau makan apa? Puji Tuhan sampai hari ini saya terus makan, saudaraku. Dan puji Tuhan saya nggak pernah makan batu dan kerikil. Nah, saudaraku, jadi akhirnya kami harus putus baik-baik. Waktu saya putus, saya mau langsung pulang ke Indonesia, nggak bisa. Karena pelayanan di Toronto sudah diatur, lalu juga pelayanan di Amerika lagi. Jadi malam saya pelayanan, paginya nganggur. Dalam keadaan patah cinta, saya pergi ke Niagara Falls, air terjun Niagara. Salah satu 7 keajaiban dunia. Tahukah Anda, sederas air terjun mengalir, sederas itu pula air mataku mengalir. Anda ketawa, saya susah tahu waktu itu. Ada yang tanya, pingin terjun nggak? Enggak, dalam nama Yesus. Saya cuma bilang, Tuhan, walaupun aku nggak ngerti apa rencanamu, aku belajar persembahkan hidupku di atas mezbamu. Om saya di Toronto, saya punya kerabat seorang orangnya gemuk besar. Lihat ponakannya nangis sedang putus cinta, dia tepuk pundak saya, sudahlah ponakanku, jangan sedih. Asal kamu ganteng, lebih ganteng dikit aja dari monyet, kamu pasti akan dapat jodoh. Kaget saya, kok saya dimonyet-monyetkan? Saya tahu dia bercanda, saya mau marah juga gak perlu. Saya bilang, iya om, kalau omnya monyet, ponakannya monyet, omnya gorila. Saya bilang, saudara sekalian, singkatnya akhirnya saya balik ke Amerika untuk pelayanan. Lalu di kota Philadelphia, saya dikenalkan dengan seorang noni cantik dari kota Surabaya yang sudah ada di Philadelphia. Dan ketika kami kenal, akhirnya kami berdoa, kami mendapat peneguhan. Orang tua kedua belah pihak juga dapat pernyataan Tuhan bahwa kami jodoh. Maka dalam tempo sesingkat-singkatnya, dengan cara seksama, 6 bulan kemudian kami menikah. Dan setelah menikah saya baru sadar, dulu saya pernah berdoa minta 10 kriteria seorang istri, dan ternyata 10-10-nya ada dalam diri istri saya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan akhirnya di saat itulah Tuhan bicara jelas, tinggal di Amerika, aku mau pakai hidupmu. Tahun 2002 saya merintis gereja, hanya dari 8 orang, nggak punya apa-apa, dihina orang, bahkan diejek orang. Tapi saya tetap percaya apa yang saya tabur nggak akan sia-sia. Singkatnya Tuhan terus beri pertumbuhan, perkembangan, sampai akhirnya kemurahan Tuhan. 2007 setelah kami melewati Desember 2006 kebakaran gedung yang kami sewa buat ibadah. Tapi 2007 Tuhan percayakan kami membeli sebuah gedung di jalan utama, medical center, bekas rumah sakit. Dan Anda tahu akhirnya kami rubah dari medical center jadi miracle center, karena Yesus adalah sumber segala mujizat. Dan oleh kemurahan Tuhan, di tengah-tengah krisis Amerika tahun 2007-2008, Anda ingat ada banyak perusahaan yang tutup, ada banyak orang kehilangan rumah, foreclosure. Di saat itulah kami harus membangun gedung itu. Dan Tuhan berkata, nabur lagi nak. Kami nabur. Saya bilang sama istri, semua tabungan kita kuras, semua perhiasan kita, bahkan sampai cincin pernikahan kami pun kami tabur untuk pembangunan. Jemaat pengurus juga menabur dengan linang air mata. Tapi Tuhan setia. Apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Saudaraku, Tuhan berkati dengan ajaib. Yang menarik, gereja itu, gedung itu jumlahnya sangat tinggi sekali harganya. Dan saudara, biaya renovasinya juga tinggi. Saya nggak sebut sebagai kode etik. Tapi yang terjadi, harusnya kami nyicil gedung itu di bank, cicilan mortgage selama 30 tahun baru lunas. Namun oleh kemurahan Tuhan, tidak lewat dari 7 tahun kami sudah bebas hutang. Tidak ada hutang satupun. Tuhan Yesus setia. Yang percaya lebih lagi, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hancurkan spirit Kain yang berusaha menyerang dan menghambat kita untuk memberi korban yang terbaik. Yang kedua, kalau kita lihat di Alkitab, ada benang merah yang kedua. Penghambat korban terbaik yang kedua adalah spirit Firaun.
roh Firaun. Kata bersama saya, roh Firaun. 2, 3. Lihat ketika Musa dibawa Tuhan untuk memimpin umatnya Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Lihat Keluaran 10 ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Kamu boleh ibadah, kamu boleh datang mencari Tuhan. Namun hanya kambing domba dan lembu sapimu harus ditinggal. Firaun memperbolehkan Israel beribadah kepada Tuhan. Tapi aneh sekali, jangan bawa korbanmu. Kambing domba, lembu sapi harus ditinggal, kata Firaun. Ini adalah gambaran roh Firaun yang menghalangi umat Tuhan untuk mempersembahkan korban terbaik mereka kepada Tuhan. Lalu apa yang Musa lakukan? Musa tidak diam. Musa tidak mengikuti roh Firaun, tapi dia mulai konfrontasi. Lihat lompat Keluaran 10 ayat 25 sampai 26. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau Firaun berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Ayat 26, dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah, membangun mezbah, berkorban kepada Tuhan Allah kami. Lihat bagaimana Musa konfrontasi, berani tegas melawan spirit Firaun ketika menghalangi korban terbaik bagi Tuhan. Saudara, lihat spirit Firaun ini hari-hari ini sedang melanda di seluruh gereja Tuhan. Ada yang bilang begini, oke, lu boleh kebaktian, lu boleh ibadah, kamu boleh rajin, tapi jangan bawa korban persembahan terbaik. Beri yang asal-asalan saja. Malah ada suami istri ribut karena sang istri mau memberi persepuluhan. Suaminya melarang, enak saja, nggak bisa, nggak boleh. Kamu boleh kebaktian, tapi jangan beri perpuluhan. Saudara, itu adalah spirit Firaun. Lalu ada yang tanya sama saya, Pastor Lukas, kalau seandainya pasangan belum setuju gimana? Saya berdoa dan berkata pada mereka, kalau memang salah satu pasangan belum setuju, jangan beri. Loh, kok gitu? Karena kamu percaya bahwa ketika kamu memberi lalu kamu ribut bahkan sampai mau cerai, maka nama Tuhan dipermalukan. Tapi kalau memang Tuhan kehendaki kamu beri, Tuhan bisa ubah hati suamimu, sang Firaun, berubah jadi kucing meong yang akhirnya juga taat. Dan beberapa keluarga jemaat kami akhirnya dididik Tuhan. Pasangannya yang awalnya tidak mau memberi perpuluhan, ngalami Tuhan sendiri, ngalami berbagai cobaan, goncangan, didikan Tuhan. Akhirnya mereka berkata, sekarang apapun yang Tuhan minta, jangankan 10%, 100% pun kami akan persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, penghalang korban terbaik adalah spirit Yudas, roh Yudas. Lihat apa yang terjadi ketika Maria mempersembahkan minyak narwastu, korban yang terbaik kepada Yesus. Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ayat 5, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Sepertinya make sense, sepertinya masuk akal. Buat apa pemborosan? Lebih baik orang-orang miskin tidak pedulikan. Sepertinya baik. Tapi lihat spirit Yudas, ayat yang selanjutnya, ayat 6. Semua baca yuk sama-sama. 2, 3. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia, Yudas, adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas mengkritik, Yudas marah terhadap korban terbaik dari Maria, yaitu minyak narwastu.
Apakah karena Yudas benar-benar cinta Tuhan? Enggak. Apakah Yudas karena benar-benar mengasihi orang-orang miskin? Ternyata Alkitab berkata, Yudas melakukan semua itu agar, saudaraku, dia bisa mencuri uang kas yang dipercayakan kepada dia. Yudas memakai berbagai macam alasan. Yudas memakai berbagai macam tuduhan yang sepertinya masuk akal, tapi ternyata itu adalah penyesatan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak diam. Yesus langsung konfrontasi dengan spirit Yudas. Lompat Yohanes 12 ayat 7 sampai 8. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini. Tuhan yang membela Maria saat Maria mempersembahkan korban yang terbaik. Biarkanlah dia, leave her alone. It was right. Itu benar, kata Yesus. Maria nggak salah membawa korban terbaik. Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ayat yang ke-8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudara, bukan berarti bahwa Yesus tidak perlu memperhatikan orang miskin. No, dia juga memperhatikan orang miskin. Namun Tuhan mau agar kita tidak melalaikan untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, mari kita belajar hancurkan spirit Yudas. Ayo ucapkan bersama saya hancurkan roh Yudas. 2, 3. Hari ini ada banyak orang kadang-kadang ngeritik, lu ngapain ngasih korban terbaik? Lu dibohongin sama gereja, lu dibohongin sama pendeta. Saudara sekalian, mari kita belajar. Itulah spirit Yudas yang sebenarnya ada iblis di baliknya. Namun saat engkau menjadi seperti Maria, ketika engkau membawa yang terbaik, lalu ada orang menyerang, ngeritik, menjatuhkan Anda, percayalah seperti Maria dibela oleh Yesus. Yesus yang sama akan bela saudara dan saya. Siapa percaya Tuhan bisa bela hidup saudara? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi, katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan Tuhan bisa bela saya. Saudara, Tuhan bisa bela ketika engkau bawa yang terbaik kepada Tuhan. Tahukah Anda di zaman dulu, setan itu paling takut lihat Alkitab, lihat salib katanya. Makanya itu dan film vampir dibawain Alkitab, bawain salib, kabur setan. Namun di zaman modern, setan paling takut lihat apa? Lihat kantong persembahan, saudaraku. Kenapa? Iblis gak suka memberi. Iblis pencuri, pembunuh, pembinasa. Namun beda dengan Tuhan kita. Dia Tuhan sang pemberi. Kalau Bapa kita pemberi, kita anak-anaknya adalah pemberi yang terbaik. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sebaliknya, kalau ada orang percaya yang kikir, pelit, berarti bapaknya adalah sang raja kikir dan pelit, iblis. Hari ini, coba lihatkan garis sebentar, tanya, model gini, pelit atau tidak? Loh, kok cuma melototin saya? Tanya. Model gini pelit atau enggak? Sekarang pegang tangan sebelah saudara, ngomong gini, sesama orang pelit bertobat sama-sama. Ada guru sekolah minggu ngajar murid-muridnya, anak-anak, Yesus berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Gak ada yang amin, semua diem, saudaraku. Kecuali satu anak, amin. Wah, karena guru merasa dapat satu dukungan, yang lain gak ada yang amin. Karena anak-anak pelit semua. Sekali lagi, Yesus berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Gak ada yang amin kecuali anak itu. Maka guru panggil anak itu, sini, kamu berdiri ke depan. Kamu setuju? Lebih berbahagia memberi daripada menerima? Setuju. Kenapa kamu setuju? Ayah saya yang mengajarkannya. Wow, keren. Papamu pasti pendeta? Bukan. Papamu majelis gereja? Bukan. Papamu orang yang cinta Tuhan? Bukan. Lah kalau segitu siapa papamu? Papa saya berkata dan mengajar lebih berbahagia memberi daripada menerima, karena papa saya adalah seorang petinju. Bagi seorang petinju lebih berbahagia memberi pukulan daripada menerima pukulan.
Tapi hari ini kita percaya ada kebahagiaan saat kita memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ayo lebih meriah lagi, katakan haleluya. Saudara, 2020 semua kita lewati masa sulit pandemi. Di saat itu gereja kami di Amerika pun tidak boleh ibadah karena COVID yang mengerikan. Kami hanya online. Dan dalam keadaan begitu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang kami harus lakukan? Ada beberapa keluarga full timer kami yang saya sudah berkata, walaupun ibadah nggak ada, tapi tidak ada satupun yang kita pecat. Semua kalian tetap akan kami gaji tiap bulan sampai Tuhan pelihara kita. Dan Anda tahu, saya bilang, Tuhan gimana? Lalu Tuhan ngomong, kamu perlu duit? Iya Tuhan, jangan sibuk cari duit. Apa yang harus kami lakukan? Nabur uang, nabur bagi mereka yang membutuhkan. Lalu saya tanya kepada Tuhan, Tuhan memberi sebuah penjelasan. Yang dibutuhkan dalam keadaan begini adalah makanan. Saudara, saya nangkap hati Tuhan. Saya bilang kepada tim inti kami, ayo kita lakukan bagi sembako. Siapa yang membutuhkan SMS, besoknya kita antar. Anda tahu akhirnya kami beli dengan keterbatasan dana kami sekian ton beras, sekian banyak Indomie, bahkan juga makanan-makanan kaleng. Kami umumkan bukan cuma jemaat, siapapun warga Indonesia yang tinggal di South Philadelphia, Amerika boleh minta. Anda tahu yang minta ratusan orang. Besoknya tim antar satu persatu. Supaya nggak langsung ketemu, supaya nggak ada penyebaran COVID. Mereka taruh di depan rumah, mereka masuk mobil lagi, telepon, baru yang punya rumah keluar, ambil. Saya pikir Tuhan, sudah ratusan orang setiap minggu sekali. Sudah hatimu disenangkan. Tuhan berkata, belum cukup nak. Apa maksudmu Tuhan? Kamu harus beri makan bangsa-bangsa. Lemes saya secara manusia. Dari mana Tuhan? Dan Tuhan, saya nangkep. Kalau dia yang berkata, Anda tahu dia Tuhan yang akan bertindak bela kita. Akhirnya tetangga gereja kami itu organisasi non-profit. Mereka dapat dana dari pemerintah untuk bagi makanan gratis bagi siapa saja yang membutuhkan. Dan karena di sebelah jadi antrian panjang ratusan orang di depan gereja kami. Dari kamera di rumah saya lihat, wow, itu orang banyak antri. Lalu Tuhan berkata, kamu ambil bagian. Saya bilang pada organisasi sebelah, ayo kita kerjasama. Crowd yang sama, kumpulan orang yang sama. Kita juga bagi makan di depan gereja, lalu lanjut ke tempat kalian. Oke, kerjasama. Saudara, dari mana? Kita awalnya nggak ngerti. Yang penting melangkah dengan iman, mau jadi berkat. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan setia dengan janjinya. Asal kita mau nabur yang baik, dia Tuhan yang akan melimpahkan dengan cara ajaib. Yang namanya saluran berkat nggak akan pernah kering dan nggak akan pernah kehabisan berkat. Yang sujud tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ajaib, saudara, ketika kami rutin tiap hari Kamis pagi, hampir 500-600 orang antri panjang berblok-blok. Karena gereja kami di jalan utama, jadi perhatian orang yang lalu lalang. Satu persatu organisasi food bank datang ngajak kerjasama. Sebelum pandemi kami sudah hubungi mereka, sudah telepon, email, surat resmi, gak ada yang ngubris. Justru setelah pandemi datang satu persatu. Dan sampai akhirnya kami mendapat akses kepercayaan. Saudara, hari ini, sampai hari ini kami masih tetap lakukan. Pandemi udah selesai, tapi Tuhan tetap buka jalan. Tiap Kamis kami masih bagi ratusan orang makanan gratis. Anda bisa lihat Instagram saya, follow Instagram saya, Lukas Kusuma. Apa yang terjadi, saudaraku? Kemurahan Tuhan. Kami dapat bahan-bahan makanan dari supermarket. Kami dapat, saudaraku, dari Giant, dari Target, Walmart, dari berbagai supermarket organik yang mahal-mahal, Trader Joe dan sebagainya. Daging segar, bahkan juga buah-buahan, sayur, makanan kaleng. Dan Anda tahu kami bagi. Dan Tuhan Jehovah Jireh sampai hari ini dia menyediakan dengan limpah, dengan ajaib. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir, penghalang korban terbaik adalah spirit anak sulung, roh anak sulung.
Saudara, Yesus memberi perumpamaan tentang anak bungsu dan anak sulung. Dan Anda tahu bagaimana anak bungsu akhirnya tinggalkan ayahnya setelah minta warisan. Tapi yang terjadi, lihat sekarang saat anak bungsu itu kembali bertobat. Lukas 15 ayat 28 sampai 30 sebagai ayat yang terakhir. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk, nggak mau masuk ke dalam pesta. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. NCV version berkata, I have served you like a slave for many years. Aku telah melayani Bapa seperti seorang budak. Saudaraku, ternyata ini anak sulung melayani bertahun-tahun dengan roh budak. Ada roh perbudakan, bukan sebagai roh anak. Berapa banyak orang ikut Tuhan dengan roh perbudakan. Tapi mari kita bebas dari roh perbudakan. Kita melayani Tuhan, ikut Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dicintai Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30, tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saudara, anak sulung marah saat melihat ayahnya menyembelih lembu tambun saat anak bungsu itu bertobat. Hari ini roh anak sulung itu sedang menghinggapi banyak orang percaya. Mereka jadi marah, mereka tidak bersuka cita, mereka menolak untuk berpesta ketika melihat orang lain mempersembahkan korban terbaik mereka kepada Tuhan. Saudaraku, tinggalkan mental budak dan jadilah mental seorang pangeran kerajaan sorga. Katakan amin. Lihat apa yang bapaknya katakan. Ayat yang terakhir, Lukas 15 ayat 31 sampai 32. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Lalu bapaknya menjelaskan, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. All that I have is yours. Apapun yang aku punya itu milikmu. Engkau bisa nikmati. Lihat ayat 32, yuk baca sama-sama. 2, 3. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayah ini, bapak ini menyadarkan si anak sulung bahwa bapaknya adalah seorang yang murah hati. Kata bersama saya, murah hati. Serta dia ajar anak sulungnya yang pelit, yang bermental budak juga jadi murah hati. Tahukah Anda, dunia orang murah hati, Amsal 11 berkata, akan diperluas oleh Tuhan. Namun dunia orang pelit akan makin dipersempit. Saya percaya di tengah-tengah kita, bahkan yang online, ada banyak orang yang sedang akan diperluas Tuhan. Usahamu, ekonomimu, pelayananmu akan diperluas oleh Tuhan. Siapa mau mengalami perluasan dari Tuhan? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan rahasia kita alami perluasan saat kita meluaskan hati kita untuk dengan generous bawa korban terbaik. Kesimpulannya, jangan izinkan siapapun menghalangi kita membawa korban terbaik bagi Tuhan. Ada 4 penghalang korban terbaik yang kita harus hancurkan. Yang pertama adalah spirit Kain. Yang kedua spirit Firaun. Pemain musik silakan. Yang ketiga spirit Yudas. Dan yang keempat adalah spirit anak sulung. Hari ini mari bawa korbanmu yang terbaik. Waktumu, tenagamu, semua talentamu, hartamu, semua apapun yang Tuhan titipkan. Percayalah, sewaktu kita beri yang terbaik, dia Tuhan disenangkan. Siapa mau senangkan hati Tuhan? Lambaikan tangan. Karena bersama saya mau bawa yang terbaik bagi Tuhan. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama.
datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan.